Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kali ini saya berada di ruangan eksekusi. Kata Pak Iman, ini namanya ruangan eksekusi, yaitu ruangan di mana jadwal-jadwal disertasi ya, yang mau sidang dari mahasiswa, baik bimbingan bersama, tertutup ataupun terbuka, disinilah dieksekusikan. Guys, lihat guys ya. Nih, di sini harus ada ini ya, ada map nih. Isinya ini untuk mengisi disertasi. Mapnya juga map besar ya, karena disertasinya kadang-kala disertasi yang tebalnya segini guys ya. Gitu. Kemudian apa aja yang ada ini ya? Yang ada itu yaitu Pak Iman. Ini orangnya. Ini pegawai baru ya, kurang lebih 2 tahunan nih. Mana Pak Iman, terlihat wajahnya? Ya, ini Pak Iman ya. Nah, apa aja yang ada di ruangan ini ya guys? Tadi, nah ini yang sudah di packing ya guys, di packing. Ini ada amplop ya, gitu, amplop untuk surat ya. Misalnya ini Pak Dr. Hanafia. Di dalamnya itu isinya surat ini ya, surat undangan untuk menguji atau membimbing ya, atau menguji sidang terbuka ya. Kemudian di dalamnya ini disertasi ya, yang sudah dibungkus guys gitu. Nah ini ya, itu biasanya sudah ditandai ya tanggalnya, tanggal 25 Maret ya ini. Nah, jadi tenang saja ya. Ini yang membedakan kita dengan di perguruan tinggi lain. Di kita ada petugas tersendiri yang mengantarkan berkas-berkas ujian kepada dosen penguji atau pembimbing. Kalau di perguruan tinggi lain ya, mahasiswanya yang kekurilingan, ngejar-ngejar rumahnya dosen di mana, kemudian diserahkan. Ya kayak di kita di sini enak di Uninus ya kayak gitu. Nah, di Unis kayak gitu, di Unis tinggal kita daftar saja, nanti dijadwalkan, kemudian dikirimkan sendiri oleh Pak Iman, berkas disertasi yang sudah dijadwalkan ini ya, gitu. Nah, apa saja ya? Nah, kalau mahasiswanya ujian terbuka ya kayak gitu, ini yang masih disertasi ini contohnya ya kayak gitu. Itu harus ada sinopsis ya. Sinopsis itu ringkasan dari disertasinya. Biasanya kalau ujiannya ujian offline ya kayak gitu, tatap muka ujiannya ini bisa sampai 25 ya mahasiswa. Karena ini nanti dibagikan kepada mahasiswa yang para pengunjung yang mengikuti sidang ya kayak gitu. Nah, kalau sidang tertutup nggak ada ya, sidang tertutup nggak ada sinopsis ya, hanya sidang terbuka ya. Berapa banyaknya untuk sidang terbuka? Sidang terbuka itu 5 eksemplar ya, 5 eksemplar ini, 5 disertasi ya yang ingin dikumpulkan ya persyaratannya. Ini untuk promotor 3 orang, 1 ketua, 2 kopromotor, 3 anggota. Kemudian penguji dalam, penguji luar. Ya, sementara direktur sekolah pasca sarjana nanti cukup dikasih hanya ini saja ya kayak gitu. Kecuali direkturnya merangkap sebagai penguji ya, penguji dalam atau pembimbing. Ya, nah ini ya, ini namanya sinopsis ya. Sinopsis itu ringkasan dari disertasi ya, ringkasan disertasi. Terkadang ada dosen penguji yang hanya membaca sinopsisnya saja, ada juga yang disertasinya. Nah, ini guys ya, buktinya contohnya guys ya. Kemudian, nah kita lihat ya, Mas Imam. Tuh, lagi packing ya. Dia sendirian saja nih, tapi insya Allah ya. Dia yang making dan kemudian setelah di packing dikirimkan sama beliau ya, doakan sehat selalu, rezekinya lancar ya, ini kasihan kayak gitu. Nah ini yang sudah di packing sama Kang Iman ya, tuh ya, ini Pak Dr. Hanafia contohnya ya kayak gitu. Nah dosen kenapa ya dikasih surat ini kan nanti dosen itu kan diperlukan ya kayak gitu untuk laporan BKD,
untuk laporan kinerja ya, baik sebagai penguji, sebagai pembimbing. Ini di dalamnya adalah surat ya, surat surat yang isinya ini guys undangan ya. Kemudian juga ada lagi ya namanya jadwal ini. Jadwal ujian disertasi terbuka ya ini. Ini untuk merujuk ke Mas Iman ya. Memasukkan misalnya Pak FX Sugianto judul disertasinya ini, pembimbingnya ini masukin ke amplop besar yang coklat ini ya guys ya. Nah, ini tuh udah numpuk guys ya. Ini hari ini kita lagi packing ya. Ada yang sidang terbuka itu untuk minggu sekarang ada berapa? 6 kalau nggak salah ya, 6 orang. 6 orang yang sidang tertutup sekitar 6 orang juga, yang bimber banyak ya kayak gitu, lebih dari 6 orang ini. Nah, ini namanya dapur eksekusi guys ya. Dapur di mana kami mengeksekusi jadwal-jadwal sudah kami ACC ya, yang sudah di ACC Pak Direktur ya. Ini disertasinya Pak FX Sugianto ya, kayak gini. Ada yang tebal, ada yang tipis, tergantung nalar mahasiswanya ya kayak gitu. Kalau mahasiswanya ya cenah yang penting beres aja kayak gitu ya sudah, disertasinya enggak terlalu banyak ya kayak gitu. Tapi ada juga kan yang nalarnya hasil penelitiannya banyak ya, apalagi penelitian kualitatif ya yang berbasis data lapangan banyak ya gitu. Baik guys, saya ingin bertanya kepada Mas Iman ya gitu. Mas Iman, kalau kerja di sini udah berapa lama ya? Dari mulai Agustus. Agustus tahun berapa ya? Lupa lagi. Baik, Mas Iman, kalau nganterin ini pakai apa ya? Pakai mobil atau pakai apa? Pakai motor. Pakai motor. Yang paling jauh kemana man ya? Yang paling jauh pada Larang. Pada Larang guys ya, dari Bandung. Ini kasihan ya, naik motor ini kadang-kadang numpuk ya di motor itu Mas Iman ini ya, kayak gitu, kasihan. Makanya saya sering berdoa mudah-mudahan selamat man, kalau hujan berhenti dulu man gitu ya. Ini Iman sampai ke Cimahi, sampai ke atas ya kayak gitu. Kadang-kala ada dosen yang rumahnya di atas ya, di atas gunung Manglayang ya kayak gitu, naik motor bawa berkas disertasi numpuk ya, kasihan hujan lagi. Allahu Akbar, luar biasa. Sehat selalu ya Kang Iman. Terima kasih telah membantu pasca sarjana khususnya S3 dalam mengirimkan dari mulai packing ya, penjadwalan, packing sampai kiriman. Ini ya, ini Iman Express. Sehat selalu Kang Iman ya. Terima kasih ya. Amin. Ini. Nah, itu guys ya. Jadi ini banyak tuh guys ya. Tuh. Lihat aja guys ya. Numpuk guys. Jadi enak ya kuliah di Uninus masih jatinya ya kayak gitu. Kalau di perguruan tinggi lain, kalau Anda mau sidang, Anda sendiri yang mengantarkan berkas disertasinya ke dosen. Di kita alhamdulillah biayanya juga tidak mahal dan proses disertasinya, terutama proses ini ya, pengirimannya dikirim oleh Kang Iman. Kang Iman ini dulu punya ayah ya, dan memang masih ada kayak gitu, tapi sudah pensiun, yang bekerja di sini menggantikan ayahnya ya, untuk tukang ngirim-ngirimin berkas disertasi ke dosen ya, yang rumahnya jauh-jauh, ada yang di Cimahi, ada yang kok daerah Manglayang ya, ke Bandung Barat dan seterusnya. Nah, itu saja guys ya, kalau ada yang perlu ditanyakan tentang disertasi. Oh iya ya, jangan lupa dalam proses persyaratan juga ada nih ya, untuk sidang di S3 ya, kayak gitu, baik bimber tertutup ataupun terbuka, jangan lupa menggunakan map warna kuning ya, warna kuning. Ini untuk bimber ya, persyaratannya fotokopi transkrip dan hasil ujian komprehensif, 3 eksemplar disertasi telah ditandatangani promotor, fotokopi sertifikat TOEFL ya, ini TOEFL ya. Dan TOEFL Bapak Ibu sekalian
TOEFL itu diselenggarakan oleh Uninus ya, biar tidak kemana-mana terintegrasi, maka untuk TOEFL wajib di Uninus ya. Kayak gitu. Kami bekerja sama dengan program studi pendidikan bahasa Inggris untuk pelatihan TOEFL sampai mengeluarkan TOEFL yang layak untuk dijadikan persyaratan sidang atau bimber ya, bimber sidang tertutup atau terbuka. Nah, kayak gitu. Ini juga banyak ya persyaratannya ini. Ini map persyaratan sidang ya, persyaratan sidang mahasiswa ini. Gitu. Nah, ini ada hal yang penting ya, kayak gitu. Di dalamnya kalau yang mau terbuka itu ya, guys, ada syarat ini jurnal ya, kayak gitu. Paling tidak LOE-nya, jurnal internasional atau jurnal nasional Sinta 1, Sinta 2 ya. Kemudian juga ada TOEFL, ada cek plagiasi. Cek plagiasi juga begitu ya. Gitu. Jadi cek plagiasinya di kita kayak gitu. Kemudian ada sinopsis ya 25. Nah, kalau nanti sidang terbukanya online ya cukup 10 saja ya. Kayak gitu. Kemudian ada transkrip dan seterusnya, ini ujian sidang terbuka. Dan yang lebih penting lagi adalah ada yang warna kuning nih guys ya. Oh, bukan warna kuning, maaf guys. Ini yang warna pink ya. Warna pink ini bukti keuangan ya. Bukti keuangan harus tuntas dan lunas. Kayak gitu. Kalau enggak ya mahasiswa kami tahan dulu ya. Kayak gitu. Dan ini juga yang akan memproses dosen mendapatkan hak honorarium menguji ya kalau ada bukti keuangan ini. Nah, itu saja guys ya. Ini review ruang eksekusi untuk teman-teman yang mau maju sidang bimbingan bersama, sidang tertutup ataupun sidang terbuka. Saya kira yang sudah ke kampus kita sering menemukan ruangan ini ya, atau pernah duduk santai atau bahkan sholat di sini ya. Itu saja guys, jangan lupa like dan subscribe video saya. Komen jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.